Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan kelima. Pembahasan kita hari ini berjudul metodologi pengembangan sistem informasi tradisional. Ya, ini saya akan berbicara mengenai metode-metode dalam mengembangkan sistem informasi yang tadinya tradisional lalu dikembangkan menjadi sistem informasi terpadu. Nah, ada beberapa metodenya yang akan kita bahas hari ini. Ini bisa saudara gunakan dalam nanti saudara membuat sistem informasi untuk perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan sistem tradisional, ya. Jadi ini bisa saudara gunakan sebagai dasar nanti penulisan tugas akhir atau nanti dalam penulisan makalah ini, ya. Nah, ini akan saudara gunakan. Ya, saya akan jelaskan ke slide berikut. Ya, terdapat beberapa jenis model sistem informasi tradisional. Yang pertama yaitu waterfall, incremental process, proses evolusi, concurrent, dan rational unified process atau disingkat menjadi RUP, ya. Ini akan kita pelajari hari ini dari waterfall sampai nanti rational unified process, ya. Kita langsung saja masuk ke model pertama yaitu waterfall. Ya, berikut ini gambar dari model waterfall, ya. Jadi ada beberapa tahapan dalam model waterfall, ada communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Ya, ini pengerjaannya berurut, ya, dari communication, lalu planning, modeling, construction, dan tahapan terakhir adalah deployment. Ya, kita akan bahas satu persatu dari tahapan-tahapan tersebut, ya. Berikut ini pembahasannya. Ya, berikut ini adalah beberapa tahapan dari model waterfall. Dan tahap pertama yaitu communication atau sering disebut juga project initiation dan requirements gathering, ya. Pada tahap komunikasi ini hal yang penting pertama dilakukan dalam tahapan model waterfall. Komunikasi menjadi penting supaya antara pembuat program dengan customer atau user itu saling memahami dan bagaimana menetapkan tujuan yang ingin dicapai, apa yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai oleh end user. Lalu setelah itu hasil komunikasinya adalah inisialisasi proyek. Jadi hasil komunikasi dari antara pembuat software dengan user itu adalah pembuatan awal project, inisialisasi project pertama. Nah, inisialisasi project ini terdapat 3 hal dari dalamnya, yaitu menganalisis permasalahan, lalu mengumpulkan data. Datanya ini berupa jurnal, bisa diambil dari jurnal, artikel, paper, dan dari internet. Lalu setelah itu mendefinisikan fitur dan fungsi aplikasi apa yang ingin dicapai oleh kedua pihak tersebut, ya, antara pihak pembuat dengan pihak end user. Jadi dalam inisialisasi project ini terdapat 3 hal yang dilakukan di dalamnya. Yang pertama menganalisis permasalahan, yang kedua mengumpulkan data. Data ini bisa diambil dari jurnal, artikel, paper, dan internet. Dan yang terakhir adalah mendefinisikan fitur dan fungsi aplikasi yang ingin dicapai oleh kedua pihak, ya. Jadi komunikasi merupakan tahap awal yang sangat penting, yaitu untuk mempertemukan ide antara pembuat dengan pengguna, dengan user. Jadi ini harus ketemu dulu, mengkomunikasikan, lalu setelah itu project dijalankan, ya. Tahapan kedua dari model waterfall ini adalah planning atau perencanaan. Dalam planning ini terdapat 3 kegiatan utama, yaitu pertama estimating, mengestimasi, kedua scheduling, menjadwalkan, dan yang ketiga adalah tracking. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana estimasi itu, ya. Jadi pertama dalam proses perencanaan itu kita menjelaskan estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan.
tugas-tugas apa yang akan dilakukan sepanjang kita membuat program tersebut ya, membuat software tersebut. Lalu yang kedua, menganalisa risiko yang dapat terjadi ya, dari software-software ini risiko apa yang dapat terjadi dalam proses pengerjaannya, risiko apa saja yang dapat terjadi. Lalu yang ketiga, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem. Nah, sumber dayanya itu apa saja yang diperlukan dalam membuat sistem ya. Nah, ini penting juga untuk dikomunikasikan. Lalu produk kerja yang ingin dihasilkan. Nah, produk kerja yang seperti apa yang ingin dihasilkan itu juga sudah ditentukan, direncanakan. Nah, yang paling penting adalah jadwal kerja yang akan dilaksanakan. Nah, biasanya jadwal kerja ini yang dilaksanakan misalkan dalam waktu 1 semester, 6 bulan ya, dalam waktu 6 bulan. Nah, ini jadwalnya apa saja dari 6 bulan tersebut, minggu pertama apa, minggu kedua apa, dan lain-lain ya. Lalu setelah itu tracking proses pengerjaan sistem. Nah, setelah dilakukan jadwal kerja, lalu di tracking kembali. Di tracking itu semacam seperti evaluasi, dicari lagi apa yang menjadi kendala dalam proses pengerjaan tersebut. Lalu yang tahap ketiga adalah modeling. Dalam modeling ini ada analisis dan desain ya. Jadi modeling ini tahap perancangan dan pemodelan arsitektur sistem. Nah, ini berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan interface, algoritma program. Bertujuan. Tahapan keempat dari model waterfall ini adalah construction. Dalam construction ini ada pengkodean dan pengujian ya. Jadi pada construction ini proses penerjemahan bentuk desain menjadi kode atau bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Jadi pada tahap ini programmer melakukan pengkodean ya, Lalu setelah itu selama pengkodean dilakukan pengujian sistem. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi supaya dapat segera diperbaiki ya. Ini tujuannya dari construction. Setelah melakukan construction, tahapan terakhir yaitu adalah deployment. Dalam deployment ini ada 3 fungsi utamanya, delivery, support, dan feedback. Jadi dalam tahap deployment mulai mengimplementasikan software ke user, ke customer, diimplementasikan software tersebut. Setelah diimplementasikan, dicari apakah ada kendala dan lain. Kalau ada, berarti ada perbaikan software. Setelah perbaikan software dilakukan, dievaluasi kembali, lalu dilakukan feedback. Tujuannya supaya software ini berkembang sesuai dengan kebutuhan dari user. Nah, itu ya, makanya pengembangan software itu berdasarkan feedback dari user. Nah, ini jadi tahap construction dan deployment, 2 tahap terakhir, tapi tahap yang terpenting. Nah, itu yang dapat dilakukan dalam tahap model waterfall. Ini bisa saudara gunakan nanti untuk menyusun tugas. Nah, berikut ini adalah model variasi dari waterfall atau biasa disebut juga dengan model V ya. Yang pertama ini mirip dengan waterfall. Yang pertama itu requirements modeling. Lalu turun ke bawah lagi menjadi architectural design, jadi mendesain sistem, lalu komponen design, lalu yang terakhir adalah code generation. Seperti biasa, setelah itu langsung di testing, diuji, unit testing. Nah, unit testing ini berdasarkan dengan code generation dan komponen design. Lalu kalau udah masuk ke unit testing, selesai, masuk ke integration testing. Ini berdasarkan komponen desain dan architectural desainnya. Lalu masuk ke sistem testing ya, sistem testing. Ini berdasarkan requirement modeling dan architectural design. Setelah itu selesai, masuk ke tahap berikutnya yaitu acceptance testing ya. Jadi memang ini model variasi waterfall ini model yang lebih kompleks dibandingkan tahapan model waterfall. Hampir sama, cuma ini testingnya lebih panjang gitu ya, dari unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Setelah acceptance testing selesai, maka sistem informasi tersebut itu digunakan oleh user secara utuh ya, dengan hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi, model V waterfall ini merupakan perluasan dari model waterfall. Tahapannya mirip, tapi prosesnya dilakukan dengan percabangan ya. Tadi yang saya bilang testingnya itu lebih banyak dibandingkan pada tahapan model waterfall yang sebelumnya. Jadi ini perluasan dari model waterfall.
Ya, ini ada beberapa tahapan dalam model V. Yang pertama, tahapannya itu requirement analysis dan acceptance testing ya. Tahap ini sama seperti model waterfall, tapi hasilnya adalah dokumentasi dari kebutuhan pengguna ya. Jadi dari dokumentasi dari kebutuhan pengguna. Setelah itu acceptance testing, ini tahap yang akan mengkaji apakah dokumentasi yang dihasilkan dapat diterima oleh user atau tidak ya. Lalu yang kedua, sistem desain dan sistem testing ya. Ini merancang sistem sesuai dengan dokumentasi kebutuhan pengguna. Hasil dari tahap ini adalah spesifikasi software, meliputi organisasi secara umum, struktur data, dan lain-lain. Nah, dalam sistem desain dan sistem testing ini menghasilkan contoh tampilan window dan dokumentasi teknik lain seperti entity diagram dan data dictionary. Nah, ini dua tahapan awal dari tahapan model V, requirement analysis dan acceptance testing, dan yang kedua adalah tahapan berikutnya dari model V ini adalah arsitektur design dan integration testing. Nah, biasanya sering disebut juga sebagai high level design. Nah, ini memang desainnya memang fokusnya di sini ya. Jadi tahapan ini seperti tahapan modeling yang ada di tahapan waterfall itu. Jadi ini memilih arsitektur yang digunakan pada sistem tersebut. Yang pertama, ada beberapa hal ya, berdasar beberapa hal, yaitu pemakaian kembali tiap modul ya. Jadi pemakaian kembali lagi tiap modul. Dan yang kedua, ketergantungan tabel dalam basis data. Yang ketiga, hubungan antar interface. Dan yang keempat adalah detail teknologi yang dipakai. Jadi ini memang fokusnya programmer ada di tahap ini pada model V ya. Lalu yang keempat ini adalah model design dan unit testing. Ini disebut juga low level design ya. Perancangan dipecah menjadi modul-modul yang lebih kecil. Setiap modul diberi penjelasan untuk memudahkan programmer melakukan coding ya. Ini dalam tahap ini menghasilkan spesifikasi program seperti fungsi dan logika tiap modul dan proses input output tiap modul. Nah, itu yang ini tahap terakhir dalam. Lalu setelah itu ada tahap terakhir dalam model V, yang tahap terakhir itu adalah coding. Nah, ini tahap terakhir dari model V ya, yaitu coding. Dalam tahap ini dilakukan pemrograman terhadap setiap modul yang sudah dibentuk. Nah, setelah coding ini selesai, lalu dilakukan lagi testing selanjutnya. Kalau sudah acceptance testing, habis itu sudah selesai. Lalu model ini atau software tersebut sudah dapat digunakan oleh user. Berikutnya adalah incremental process. Ini gambar dari incremental process. Nah, saudara bisa telah sendiri nanti gambarnya. Saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pada incremental process pada slide berikutnya. Berikut ini ada beberapa tahapan dalam incremental process. Nah, saya akan membahas apa sih incremental model ini ya. Jadi incremental model adalah model pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya dilakukan secara bertahap. Nah, requirement software ini itu berdasarkan kebutuhan dari user. Incremental model ini menggambarkan proses di mana mengutamakan perhatian pada sistem requirement dan mengimplementasikannya dalam tim development. Berikut ini ada beberapa tahap pada incremental model. Yang pertama yaitu requirement. Nah, requirement ini proses di mana penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan end user. Jelas ya. Lalu yang kedua specification. Dalam proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Jadi yang jelas analisis kebutuhan dipakai sebagai dasar dalam proses spesifikasi. Lalu yang ketiga adalah arsitektur desain. Arsitektur desain perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan perbagian pada tahapan selanjutnya. Nah, ini seperti yang ada pada model V. Ini adalah disebut juga high level design karena di arsitektur desain ini itu rancangan utama dari sistem tersebut. Lalu kode ya, melakukan coding. Setelah melakukan coding, tahap terakhir adalah melakukan testing dalam model ini, melakukan testing terhadap software yang sudah dibuat. Lalu setelah testing, kembali lagi evaluasi dan perbaikan sistem. Selanjutnya pada proses evolusi ya. Jadi model evolusi bersifat iteratif. Model ini ditandai dengan cara memungkinkan
programmer untuk mengembangkan versi perangkat lunak yang semakin lengkap. Ada dua model dalam proses evolusi ini. Yang pertama ada model prototype dan yang kedua ada model spiral. Kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Ini gambar dari model prototype ya. Yang pertama dimulai dari communication, lalu quick plan, modeling, lalu construction, setelah itu development dan delivery and feedback ya. Jadi dimulai dari communication terlebih dahulu ya. Communication, lalu planning cepat ya, perencanaan secara cepat, modeling, quick design ya, terus construction of prototype, lalu yang terakhir adalah development, delivery, dan feedback. Hampir-hampir mirip dengan model waterfall ya. Ini kita akan bahas ke tahapan prototype selanjutnya. Berikutnya adalah beberapa tahapan dari prototype. Yang pertama yaitu mendengarkan pelanggan atau user ya. Jadi setelah mendengarkan ini tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengumpulkan kebutuhan sistem dengan cara mendengarkan kebutuhan dari pengguna atau pelanggan. Lalu ini penting dilakukan karena untuk mengetahui sistem yang sudah berjalan, lalu kemudian untuk mengetahui masalah apa yang terjadi pada sistem yang sudah berjalan tersebut, lalu perbaikan apa yang bisa kita lakukan, rancangan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan user. Lalu setelah mendengarkan, kita merancang dan membuat prototipe tersebut ya. Perancangan dan pembuatan prototipe sistem dalam tahap ini. Lalu prototipe dibuat sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya dari kebutuhan pengguna. Setelah dirancang, lalu tahap terakhir adalah menguji coba. Di uji coba, prototipe ini dicoba oleh user. Setelah itu dievaluasi kekurangan dari kebutuhan user. Setelah itu dikembangkan sesuai dengan feedback yang model berikutnya, yaitu model spiral ya. Model spiral ini kurang lebih sama, tapi yang dimulai dari pertama yaitu communication. Setelah communication dibuat lagi planning. Dalam planning ada 3 tahapan, ada estimation, scheduling, dan risk analysis. Dari planning dibuat modelnya, dibuat modeling juga analisis desain. Lalu construction, ini ada code and test. Lalu setelah di construction masuk ke dalam deployment ada delivery dan feedback. Tahapan ini mirip dengan tahapan model waterfall ataupun dengan tahap model prototype. Nah, ini nanti kita akan bahas fase-fase apa yang terjadi pada model spiral. Pada model spiral ini ditentukan dulu pertama yaitu objective settingnya. Tujuannya ditentukan, menentukan tujuan dari fase yang ditentukan. Batasan-batasan pada proses dan produk sudah diketahui, perencanaan sudah disiapkan, risiko dari proyek sudah diketahui, alternatif strategi sudah disiapkan berdasarkan risiko-risiko yang diketahui dan sudah direncanakan. Lalu yang kedua adalah risk assessment and reduction, yaitu penanganan dan pengurangan risiko. Pada tahap ini setiap risiko dianalisis secara detail pada sektor tersebut. Lalu langkah-langkah penanganannya dilakukan, misalnya membuat prototipe untuk mengetahui ketidakcocokan kebutuhan. Lalu yang ketiga yaitu development dan validasi, pembangunan dan pengujian. Setelah evaluasi risiko, maka model pengembangan sistem dipilih. Misalkan, jika risiko user interface dominan, maka membuat prototipe user interface ya. Jika bagian keamanan yang bermasalah, maka menggunakan model formal dengan perhitungan matematis. Dan jika masalahnya adalah integrasi sistem model waterfall, maksudnya jika masalahnya adalah integrasi sistem, maka model waterfall lebih cocok. Lalu yang keempat adalah planning. Proyek dievaluasi atau ditinjau ulang dan diputuskan untuk terus ke fase loop selanjutnya atau tidak. Jika melanjutkan ke fase berikutnya, rencana untuk loop berikutnya adalah model concurrent ya. Ini gambarnya, saudara bisa analisa sendiri model concurrent ini ya. Kurang lebih sama sih, setiap tahapnya pasti dimulai dengan komunikasi, planning, lalu modeling. Setelah modeling habis itu dilakukan uji coba, lalu deployment gitu ya. Itu yang tahap pada umumnya terjadi. Pemodelan concurrent ini mendefinisikan serangkaian acara yang akan memicu transisi dari negara ke negara untuk masing-masing kegiatan rekayasa perangkat lunak
tindakan atau tugas ya. Pemodelan concurrent ini berlaku untuk semua jenis pengembangan perangkat lunak dan memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan proyek. Setiap kegiatan, tindakan atau tugas pada jaringan berjalan bersamaan dengan kegiatan, tindakan atau tugas lain. Event yang dihasilkan pada satu titik dalam memicu transisi jaringan proses antara stage ya. Jadi ini digunakan dari negara ke. Nah, model berikutnya yaitu model Rational Unified Process ya. Jadi biasanya disingkat dengan RUP. Nah, dalam ini ada 4 fase. Yang pertama inception, elaboration, construction, dan terakhir adalah transition. Kita akan bahas tahapan ini satu persatu pada slide berikutnya. Tahapan pertama pada RUP ini adalah inception atau insepsi. Pada tahapan ini, programmer menentukan ruang lingkup proyeknya. Lalu setelah dibuat atau ditentukan ruang lingkup proyek, membuat business case ya. Business case ini menjawab pertanyaan apakah yang dikerjakan dapat menciptakan good business sense ya, menciptakan rasa bisnis yang bagus gitu. Apakah ini menciptakan rasa bisnis yang bagus sehingga proyek dapat dilanjutkan. Lalu yang kedua yaitu elaboration atau elaborasi ya. Dalam tahap ini menganalisa berbagai persyaratan dan risiko yang ada, lalu ditetapkan baseline-nya ya, ditetapkan dasarnya, lalu merencanakan fase berikutnya yaitu construction. Setelah itu tahap selanjutnya, tahap ketiga dalam RUP ini adalah construction atau konstruksi. Dalam tahap ini programmer melakukan sederetan iterasi. Lalu pada setiap iterasi akan melibatkan proses berikutnya. Pertama analisa desain dan implementasi dan testing gitu ya. Jadi pasti ada testingnya dalam tahap ini. Lalu setelah itu yang keempat adalah transition atau transisi, membuat apa yang sudah dimodelkan menjadi suatu produk jadi ya. Yang model menjadi produk jadi ya. Dalam fase ini dilakukan beta dan performance testing ya, dilakukan beta testing. Lalu membuat dokumentasi tambahan seperti training, user guide, dan sales kit ya. Dalam software itu pasti ada bagaimana pengoperasiannya dan lain-lain. Lalu membuat rencana peluncuran produk ke komunitas pengguna ya. Ini slide terakhir dalam pertemuan ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan WA ke saya.